Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Wildania dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber, metode, dan teori hukum Islam klasik. Jadi yang pertama adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sendiri merupakan sumber hukum atau segala sesuatu yang dapat memunculkan hukum atau peraturan dan juga merupakan tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga Ijtihad. Membahas Al-Quran, Al-Quran adalah sumber hukum utama bagi umat Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Rumusan-rumusan norma hukum dalam Al-Quran secara umum dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Hukum akidah, yaitu hukum yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah dalam masalah keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, hukum akhlak, yaitu hukum-hukum yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga, hukum syariah, yaitu suatu kekhususan hukum yang berhubungan antara manusia dengan Allah yang erat kaitannya dengan hubungan sesama manusia. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah sebagai dasar hukum kedua merupakan segala tindakan, ucapan, dan titah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menjelaskan beberapa ayat Al-Quran yang bersifat global. Argumentasi terhadap kedudukan sunnah dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran bersifat qat'i al-wurud dan sunnah bersifat dhoni al-wurud. Maka qat'i harus didulukan daripada dhoni. Jadi Al-Quran dulu kemudian sunnah. Yang kedua, sunnah dapat berfungsi sebagai bayan yang artinya penjelas dan penjabar bagi Al-Quran. Keberadaan sunnah sesuai dengan kebutuhan bayan Al-Quran. Dan sumber hukum ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari kata juhud yang berarti sungguh-sungguh dalam melaksanakan perbuatan. Istilah ini pada awalnya digunakan dalam bidang fikih untuk menyatakan salah satu kaidah yang ditempatkan oleh para ulama mazhab dan menyusul pembentukannya. Dan apabila suatu kasus tidak ditemukan penjelasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia harus berijtihad dengan ro'yunya. Pembahasan yang kedua yakni metode berlakunya hukum Islam. Metode berlakunya hukum Islam ada 3. Yang pertama metode induktif, kedua metode deduktif, dan ketiga metode campuran. Metode induktif sendiri diperkenalkan oleh aliran mutakalimin. Metode ini yang telah menetapkan kaidah hukum umum dan ditunjukkan oleh nas dan akal tanpa terikat hukum-hukum furu. Sedangkan metode deduktif, metode ini diperkenalkan oleh aliran rasionalitas yang telah menetapkan kaidah hukum dengan penalaran akal dan terikat oleh masalah furu. Sedangkan metode campuran merupakan metode yang pada langkah hukumnya lebih banyak mencampurkan antara metode deduktif dan induktif. Ada pada satu kasus menggunakan metode induktif dan kasus lainnya menggunakan metode deduktif. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni teori berlakunya hukum Islam. Teori berlakunya hukum Islam ini ada 6 teori. Yang pertama, ajaran Islam sebagai penataan hukum. Yang kedua, teori penerimaan otoritas hukum. Ketiga, teori recepti in complexio. Dan keempat, teori receptie. Yang kelima, teori receptie exit. Dan yang terakhir atau yang keenam, teori receptie contrario. Teori pertama, ajaran Islam sebagai penataan hukum. Ayat-ayat Al-Quran memiliki landasan yuridis untuk berlakunya hukum Islam, yaitu yang pertama, mendeskripsikan permohonan umat Islam untuk berada di jalan yang lurus serta dijauhkan dari melanggar aturan yang hak yang telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Yang kedua, menetapkan bahwa umat Islam harus taat kepada Allah dan Rasul serta pemimpin yang telah ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan yang ketiga,
menerangkan bahwa setiap umat Islam harus tunduk kepada pemerintah Allah dan Rasul dan juga harus selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang telah ada dalam Quran Surat An-Nur ayat 52. Teori kedua yaitu teori penerimaan otoritas hukum. H.R. Gibb dalam buku The Modern Tenets of Islam mengemukakan teori ini bahwa setiap orang Islam harus tunduk dan patuh kepada otoritas hukum agama yang dianutnya. Jadi, orang Islam harus selalu tunduk kepada aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Teori yang ketiga yaitu teori receptio in complexio. Bagi umat Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam karena mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prosesnya terdapat beberapa penyimpangan. Jadi umat Islam harus selalu berpegang teguh kepada agama Islam, sunnah dan Al-Quran karena ia telah memeluk agama. Keempat adalah teori receptio. Dalam pokok-pokok teori ini, Ukronnya menyatakan bahwa pada dasarnya hukum adat berlaku bagi rakyat pribumi yang dijelaskan melalui STBL tahun 1937 nomor 116, 610, 638 dan juga 639 tentang masalah waris. Berikutnya teori kelima yaitu teori receptio exit. Teori ini diperkenalkan oleh Hazairin yang memberikan pertentangan terhadap teori receptio milik Snow Ukronnya sebelumnya. Menurut Hazairin, hukum Islam ialah hukum yang mandiri dan terlepas dari hukum lainnya, sebagaimana ia menghubungkan dengan sumber dan metode hukum Islam. Berikutnya teori keenam yaitu teori receptio a contrario. Teori ini adalah pengembangan dari teori sebelumnya. Sayuti Tholib dalam tulisannya menegaskan receptio a contrario yaitu hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Penelitian Sayuti Tholib terhadap masalah perkawinan dan waris disimpulkan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Yang kedua, hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam. Dan yang ketiga, hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari tiga uraian tersebut, Sayuti Tholib kemudian berpendapat bahwa teori receptio Ukronnya sebagai teori iblis karena bukan berasal dari kemauan hukum syariat serta akal sehat. Dapat dipahami bahwa hukum Islam tetap berdiri sendiri dan tidak ditundukkan oleh hukum adat, melainkan Islam itu sendiri yang telah mewarnai hukum adat tersebut. Meskipun teori hukum tersebut menunjukkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, tapi fakta-fakta sejarah juga dapat dijadikan bukti kuat dan juga mempertegas eksistensi yang berbau dengan kultur budaya masyarakat Islam dan juga ketatanegaraan di Indonesia. Tinggal bagaimana teori hukum tersebut dapat dikembangkan sampai pada tingkat transformasi hukum dalam undang-undang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.